Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indra Husna dengan NIM 220333139, di mana pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari Prasempro tentang pengembangan asesmen autentik berbasis keterampilan berpikir kritis peserta didik pada materi tidak statis, di mana ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah metodologi penelitian pendidikan. Nah, pada bab satu yaitu dapat kita lihat di latar belakang, yang mana itu ada kondisi ideal, yaitu pembelajaran fisika berbasis keterampilan berpikir kritis, pembelajaran yang menggunakan asesmen autentik, dan pembelajaran yang sejalan dengan arah kompetensi kurikulum merdeka. Sedangkan kita lihat dari kondisi nyatanya, yaitu adalah belum adanya asesmen autentik yang berbasis keterampilan berpikir kritis pada peserta didik, serta kemampuan berpikir kritis peserta didik masih tergolong rendah, dan asesmen yang digunakan cenderung konvensional dan berbasis hafalan. Nah, maka itu dari dua kondisi ini, maka diciptakan suatu asesmen, yaitu pengembangan asesmen autentik berbasis keterampilan berpikir kritis peserta didik pada materi fluida statis. Selanjutnya itu adalah identifikasi masalah, di mana keterampilan berpikir kritis peserta didik ini masih tergolong rendah dan masih didominasi oleh soal konvensional, serta pengamaran asesmen autentik pada kemampuan siswa ini yang belum banyak diimplementasikan. Selanjutnya itu ada batasan mutlak, yang mana yaitu dibatasi oleh tiga indikator keterampilan berpikir kritis, yaitu ada mengidentifikasi masalah, memberikan penjelasan sederhana, dan menarik kesimpulan logis. Nah, asesmen yang dikembangkan difokuskan pada tiga penilaian utama, yaitu sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana desain dari asesmen autentik ini. Terus selanjutnya itu bagaimana validitasnya dan bagaimana praktikalitas dari asesmen tersebut. Serta tujuan penelitiannya yaitu untuk menghasilkan asesmen autentik yang berbasis keterampilan berpikir kritis peserta didik pada materi fluida statis dan menguji validitas serta praktikalitas dari asesmen tersebut. Nah, manfaat itu ada untuk teoritis bagi pendidik dan juga peserta didik serta untuk pengembangan kurikulum. Nah, spesifikasi produknya itu yaitu produk yang dikembangkan yaitu berupa asesmen autentik untuk keterampilan berpikir kritis serta yang mencakup penilaian pada tiga dominan utama yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta asesmen autentik dikembangkan berdasarkan indikator keterampilan berpikir kritis, dan asesmen autentik ini memuat buku, daftar isi, petunjuk belajar, kompetensi, dan akan disampaikan serta kegiatan dan daftar pustaka. Selanjutnya itu adalah disusun dalam bentuk cetak. Nah, kajian teorinya itu nanti itu ada hakikat pembelajaran fisika, asesmen, pengertian autentik, keterampilan berpikir kritis, materi fluida statis. Selanjutnya itu ada eh, kriteria kualitas produk yang akan kami kembangkan. Saya kembangkan itu yaitu adalah valid dan juga praktis. Nah, selanjutnya itu ada model pengembangan. Di sini saya menggunakan model pengembangan EDI, di mana EDI itu ada analisis, design, development, implementation, dan juga evaluasi. Nah, jika dilihat dari penelitian relevan, yang pertama itu ada penelitian dari Fitriani et al. Yaitu tahun 2022, yaitu untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan menyimpulkan bahwa asesmen autentik dapat meningkatkan keterampilan siswa untuk menganalisis dan menarik kesimpulan logis. Serta penelitian dari Rahmawati pada tahun 2021. Selanjutnya itu ada kerangka berpikir, di mana kerangka berpikir ini dapat teman-teman lihat pada layar. Dan yang terakhir yaitu ada hipotesis, di mana hipotesisnya yang pertama, bagaimana karakteristik dari asesmen autentik yang akan dikembangkan, dan bagaimana validitas dan kepraktisan dari asesmen tersebut, dan seberapa efektif asesmen autentik ini dikembangkan dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Nah, jadi untuk bab 3 itu, yang pertama itu ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan Research and Development atau R&D, di mana ini dilakukan karena peneliti ingin memenuhi tahapan proses pengembangan produk, termasuk tahapan validitas oleh tenaga ahli dan praktis untuk menguji kelayakan produk yang akan dihasilkan.
Nah, selanjutnya itu ada objek dan subjek penelitian, yaitu asesmen autentik berbasis keterampilan berpikir kritis peserta didik pada materi fluida statis. Selanjutnya itu ada prosedur penelitian, di mana prosedurnya itu ada yang pertama itu ada analisis, design, development, implementation, dan juga evaluasi. Selanjutnya itu ada instrumen penelitian, di mana instrumen pengumpulan datanya itu yang pertama itu ada lembar tes diagnostik, lembar wawancara peserta didik, lembar analisis dokumen, lembar wawancara guru, dan lembar validitas dan praktikalitas. Nah, selanjutnya itu adalah teknik pengumpulan data. Yang pertama itu ada analisis peserta didik. Selanjutnya itu ada tes kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data validitas. Nah, selanjutnya itu ada praktikalitas, di mana di sini juga ada kategorinya dan juga skala Likert praktikalitasnya, serta nilai yang akan didapatkan. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.